Udah ada 63 orang yang masuk hari ini. eh nah, mudah-mudahan kita sambil jalan teman-teman yang lain bisa cepat segera masuk ya ke kelas ya. Oke, karena ini siang hari panas, saya nggak tahu ya. Depok panas banget nggak sih? Panas, Bu. Panas. Oke, kita Panas, Bu. panas. Hujan. Di mana tuh yang hujan? Bogor hujan, Bu. Oh, di Bogor. Abdul di Bogor. Saya Ciawi, Bu. Bogor. Luar biasa. Ini ya, bolak-balik Depok ini. Depok Ciawi gitu. Iya, Bu. Mantap. Perjuangannya. Oke deh. Oke, karena eh, kita hari ini pemanasan dulu kali ya sebelum masuk ke materi yang lain yang selanjutnya. Saya pengen tanya dulu deh sama Ayesha, Salsabila Ayesha sehat. Alhamdulillah. Oke, Ayesha. Ayesha suaranya lembut banget ya. Ayesha sehat, Ayesha ya? Sehat, Bu. Oh, sehat. Oke, Aisyah, saya mau tanya dulu nih sama Aisyah. Jadi, dari pertemuan yang pertama kemarin, mindset kita sebagai wirausahawan itu harus kayak gimana? Harus berpikir panjang. Berpikir panjang. Terus, Apa itu? selanjutnya apa lagi? Kita masih ngulang materi yang sebelumnya deh, pertemuan sebelumnya ya, sebelum kita ke lanjut materi 2. Berpikir panjang tuh contohnya kayak gimana, Aisyah? Ya, kayak apa ya, memikirkan depannya nih kalau misalkan mau bikin usaha apa atau mau buka usaha apa, plus minusnya gitu-gitu sih, Bu. Oh, oke. Oke, thank you Aisyah. Gitu ya bener ya, salah satunya kira-kira mesti mikirin itu ya. Nah, itu juga yang berpikir panjang tuh dalam artian mungkin eh, yang tadi Aisyah bilang kan pikirin gitu, kira-kira bisnisnya mau apa, terus misalkan eh, kedepannya mau kayak gimana. Nah, itu bentuk dari bagian kita riset terhadap bisnis yang akan kita lalui gitu ya. Nah, itu kan bentuknya apa ya? What gitu ya, kita mau bisnis apa nih gitu ya, itu what. Jadi kalau misalkan sebenarnya ketika kita mulai ide bisnis tuh mulainya dari mana ya, eh, Faisal? Ada Faisal Kandi? Iya, Bu. Ya, kira-kira kalau ide bisnis tuh mulainya dari mana? Ide bisnis masing-masing sih, Bu. Kadang orang bisnis gara-gara eh, ikut-ikutan teman. Terus ada juga yang dia karena butuh buat kebutuhan sendiri. Terus ada juga dari dorongan orang tua. Ada juga dari warisan, Bu. Oh, oke. Itu mah ini ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kamu dapat warisan, kamu pengen langsung bisnis gitu aja ya, Faisal ya? Ya, kalau kalau saya pribadi, iya sih kalau dapat warisan mau langsung bisnis. Soalnya salah satu apa ya, salah satu cara sukses di dunia itu lewat bisnis. Kalau menurut saya. Oke, mantap, mantap. Oke, thank you Faisal Ya, Bu. jawabannya. Oke, jadi tadi selain dari warisan, kira-kira ide bisnis itu harusnya mulainya dari mana ya? Kita back lagi ke pelajaran pertemuan pertama. Saya mau tanya sama Aditya Dharma. Ibu apa tadi, Bu? Ya, tadi kan kata Faisal, Hmm. itu mulai dari warisan katanya. Ya, Selain dari warisan, harusnya tuh ide bisnis tuh mulainya dari mana? ya ide bisnis. Ide bisnis mulainya dari mana gitu ya, Bu? Oh, gitu. Iya, kita kan kemarin Ya udah mungkin pertemuan. memikirkan awalannya dulu apa yang mau dibisnisin gitu, Bu.
sama kayak Ayesa gitu ya, mau apa yang dibisnisinnya gitu. Selain itu ada lagi nggak? Mikir dana dulu, Bu. Nah, mikir dana. Oh ya, Arya. Jadi kalau nggak ada dana nggak bisa ya buka bisnis gitu ya, Iya, Bu. hayalan gitu ya. Bisa Bu, bisa. Gimana bisa? Nggak bisa lah. Nanti kan kena tipu nanti. Bisnis Enggak Bu, tipu. bisa. Pakai dropship Bu. Pakai dropship, oke. Betul. Oke, oke, baik teman-teman. Oke, kita ulang lagi ya pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya teman-teman mikirin mau bisnisnya apa, terus misalkan modalnya dari mana, kita perlu tahu dulu tujuan kita buka bisnis itu buat apa, ya, why-nya. Kenapa saya harus berbisnis? Oh, kata Faisal, salah satu cara, salah satu cara biar orang bisa kaya, Bu, menurut saya tuh, Bu, suaranya kecil, Bu. Maaf, Bu. halo, kedengeran nggak? Nah, ini baru. Oke. Salah satu cara biar sukses tadi kata Faisal katanya tuh ya berbisnis, Bu. Soalnya kalau saya misalkan jadi karyawan nggak mungkin sukses gitu ya. Gitu nggak Faisal? Enggak, bukan gitu Bu, itu salah satunya. Oh, salah satunya. Salah satu jalan sukses lewat bisnis. Oke. Oke, baik. Tapi kalau jadi karyawan Google lebih cepat mana? Untuk jadi kaya. Wah, Nggak tahu Karyawan Bu, soalnya saya nggak pernah jadi karyawan Google. Oh, oke. Oke. Belum tahu ya, belum tahu gajinya berapa, jadi belum tahu ya. Jadi mendingan berbisnis aja gitu ya, yang dikiranya cepat. Oke, nah teman-teman, saya mau ngulang lagi pertemuan sebelumnya gitu ya, sebelum tadi ya. Mungkin teman-teman tadi bilang ide bisnis tuh mulai dari mana? Mikirin modalnya dulu lah, Bu, gitu. Terus misalkan tadi kayak ya harus riset dulu, Bu, kita mau bisnis apa, terus ke depannya rencananya seperti apa. Tapi yang paling penting, yang paling pertama kita mesti pikirin adalah kenapa? Kenapa kita harus buka bisnis itu? Why-nya ada apa gitu ya. Jadi reason paling kuatnya tuh apa? Jadi sebelum kita pikirin apa yang mau kita buat, kenapa kita harus berbisnis? Misalkan kayak gitu. Oh, ternyata bisnis adalah cara saya untuk bisa sukses secara dunia dan akhirat misalkan gitu. Oh, ternyata bisnis itu adalah cara saya misalkan untuk membantu orang-orang di sekitar gitu, atau misalkan membantu menyelesaikan masalah saya sendiri gitu ya, karena misalkan contohnya saya punya isu mental health, terus saya bikin deh kelas-kelas mental health supaya ditolong sama psikolog misalkan contohnya kayak gitu. Jadi mesti ada why atau tujuan gitu ya bahasanya tuh, sebelum kalian mikirin kenapa saya harus berbisnis. Apakah dengan cara berbisnis tujuan kalian di dunia ini bisa tercapai atau justru mungkin dengan cara lain juga bisa. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman, karena pada dasarnya eh, kalau kita nggak punya tujuan dalam berbisnis, nah itu bisa jadi kalian juga pada dasarnya akan berhenti di tengah jalan karena nggak kuat gitu ya punya tujuan. Sedangkan berbisnis itu banyak tantangannya. Oke. Nekat aja Bu, rezeki udah ada yang ngatur, jadi jangan takut rugi. Bener nggak sih? Prinsip jangan takut rugi. Tapi kalau kalian nekat gitu ya, kalian sama dengan merencanakan kegagalan nggak sih? Kalau dalam berbisnis. Iya, bener. Gimana tuh Bimo? Tuh, kata Aditya, iya bener Bu gitu. Oke. ya kalau bukan nekat apa gitu. bukan nekat seutuhnya Bu, jadi kayak maksudnya kita tetap ada planning, cuman maksudnya kita beraniin aja mau modal kita berapa, mau modal kita seberapa gitu, yang penting nekat aja gitu. Kalau nggak nekat ya nggak bakal bisa gitu. Iya Bener. benar Bu, yang penting mulai dulu Bu. Oke, kayak ini ya, kayak Tokopedia mulai aja dulu gitu ya. Oke. Oke. Ya, betul benar banget ya teman-teman. Nah, pertanyaannya ya gitu ya. Jangan cuman misalkan eh, semua yang misalkan kalian mau mulai bisnis gitu ya. Semua serba direncanakan di kepala, udah ditulis, tapi nggak ada actionnya gitu, nggak ada starting di awalnya. Maka nggak akan pernah jadi. Pertanyaannya, gimana caranya kita istilahnya jangan modal nekat. Apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita buka bisnis nggak modal nekat? Ada yang tahu?
Belajar dari kesalahan Bu, yang penting niat, tawakal dan yakin. Masya Allah Gofar. Gofar nih ini ya. Oke. Haidar, belajar KWH. Oke. Oke. Benar ya, salah satunya adalah teman-teman bisa belajar. Nah, yang rencana dulu Bu, rencananya kayak gimana? Apa yang perlu direncanakan pertama kali? Nurul, boleh open mic ya? Belajar sama orang yang udah berhasil, Bu. Oke, belajar sama orang yang udah berhasil. Betul, salah satunya gitu ya. Terus Nurul, menurut Nurul rencananya kayak gimana aja? Jalur orang dalam Bu, Noviana. Oke. Kalau misalkan orang dalamnya customer semua bisa sih ya, cepet kaya gitu ya. Oke. Kalau saya menentukan target pasar, Bu, oke, Gofar, betul banget ya. Salah satunya adalah dengan menentukan target pasar. Nah, hari ini kita tuh mau belajar gitu ya. Kalau kemarin kita di pertemuan pertama kita belajar apa sih tujuan kalian untuk berbisnis, gimana caranya supaya kalian punya mental yang kuat selama kalian menjalankan bisnis dan pegangan yang kuat ketika misalkan kalian mau menjalankan bisnis. Nah, yang kedua itu kita merencanakan dulu gitu ya. Karena kalau di bisnis gitu ya, walaupun kayak ya udah Bu, nekat aja Bu, pokoknya ada berapapun terobos aja, hati-hati ya dengan pemikiran seperti itu, karena pada dasarnya kalau misalkan kalian tidak merencanakan dengan benar atau at least belajar gitulah ya, belajar dulu dengan benar, kalian sama halnya dengan merencanakan kegagalan gitu ya. Nah, saya jalan-jalan aja Bu gitu ya, kalau misalkan saya nggak pernah mikirin yang ribet-ribet tapi bisnis saya jalan. Iya, bisnis kamu jalan, tapi bisa jadi mungkin bisnis kamu jalannya pelan, beda dengan orang yang memang mempersiapkan diri ketika memang dia mau terjun ke bisnis gitu ya. Nah, apa saja sih yang perlu kita siapkan ketika kita pertama kali mau terjun ke dunia bisnis gitu ya, atau ke dunia entrepreneur. Nah, kita hari ini akan belajar yang namanya Lean Canvas. Ada yang udah baca materinya dari Elena? Woy, silent semua. Belum gitu ya. Belum ada yang baca. Tipis-tipis, Bu. Oh, tipis-tipis. Apanya yang tipis-tipis? Saya perasaan ngasih materinya panjang, Abdul. Bacanya cepat, Bu. Oh, oke. Cepet tuh karena nggak ngerti atau karena udah ngerti? Iya, karena gak ngerti. Oke, oke, baik ya. Nah, kita hari ini akan belajar soal Lean Canvas. Lean Canvas ini adalah template untuk membuat ide bisnis. Coretan gitu ya, coretan-coretan atau misalkan rencana-rencana awal yang kira-kira kita perlu perhitungkan dengan matang. Apalagi misalkan kalau saat ini gitu ya teman-teman, dengan adanya banyak sekali kemudahan, kalian tuh bisa share ide bisnis kalian tuh secepat mungkin untuk bisa go public gitu ya. Buktinya ada TikTok, terus kemudian ada Instagram, atau misalkan ada Shopee gitu ya. Sekarang saat ini banyak sekali platform yang mudah buat kalian untuk memperkenalkan eh, bisnis kalian. Tapi kalau kalian nggak merencanakan dengan matang gitu, bisa jadi itu bumerang buat kalian. Karena misalkan kalau misalkan ternyata produknya asal-asalan, terus misalkan kalian banyak dikomplain oleh orang gitu kan ya, itu bisa jadi bumerang buat bisnis teman-teman sendiri gitu, yang tadinya kita niatnya untuk untung taunya jadi malah rugi gitu ya. Nah, Lean Canvas ini adalah salah satu template yang bisa kalian pakai untuk yang mau pertama kali membuat bisnis gitu ya. Jadi apa saja sih yang ada di Lean Canvas gitu ya. Nah, jadi ini adalah Lean Canvas adalah metode rencana bisnis gitu ya. Satu halaman yang dibuat oleh Mauria yang diadaptasi oleh bisnis model Canvas. Jadi ada lagi gitu ya, kalau misalkan kalian tahapan bisnisnya udah satu level di atas, artinya misalkan kalian udah nemuin customer yang oke gitu ya, nanti ada lagi template untuk misalkan mengidentifikasi bisnis kalian, namanya bisnis model Canvas. Tapi karena kita baru di first step gitu ya, di awal banget,
bahkan dari ide gitu ya, yang baru muncul di kepala, belum ada sama sekali eksekusinya, belum ada sama sekali researchnya. Nah, kita bisa pakai Lean Canvas gitu ya. Lean Canvas pertama kali dikenalkan di buku Running Lean gitu ya. Jadi kalau kalian mau cari silakan, bukunya ada gitu ya di Gramedia. Oke. Nah, ini tuh gambarannya gitu ya. Jadi di sini ada problem, ada customer segment, ada solution, ada unique value proposition, ada unfair advantages, ada key metric, ada cost structure, dan juga revenue stream. Nah, di sini kan ditulis ya ada design for gitu ya. Ini bisnis, nama bisnisnya apa? Terus didesainnya sama siapa gitu ya, nanti sama foundernya, sama ownernya gitu ya, atau orang yang pertama kali bikin timnya gitu ya. Nah, di sini ada date dan version. Jadi artinya date ini jadi penting. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kalian udah terjun ke lapangan, terus ternyata ada yang berubah dari komposisi di sini gitu ya, itu penting sekali untuk mencatat tanggalnya gitu ya, supaya kalian bisa tahu progresnya sejauh apa. Ini tuh apa sih Bu? Problem, solution, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini caranya ngisi pertama kalinya gitu ya. Jadi, di sini kalian bisa lihat di ada nomor 1 tuh gitu. Jadi yang paling penting pertama kali kalian mengidentifikasi atau ngeriset gitu ya, atau mau merencanakan kalian tuh mau bisnis apa, yang pertama kalian temukan dulu gitu ya, masalah apa yang mau kalian selesaikan. Sini problemnya gitu ya. Misalkan contohnya, oh ternyata menumpuknya sampah di Kota Depok, misalkan. Oh cuacanya panas yang saat ini gitu. Atau misalkan contohnya apa sih problem mahasiswa? Misalkan kayak contohnya kebanyakan mahasiswa overthinking, misalkan kayak gitu ya. Terus misalkan mahasiswa apa ya? Misalkan masalahnya apa lagi? Butuh uang jajan misalkan tambahan kayak gitu ya. Itu kan masalah-masalah yang nanti akan kalian temukan. Maka itu yang pertama kali kalian bisa tulis di sini. Masalahnya apa nih gitu. Terus kira-kira yang akan kena terhadap masalah tersebut siapa? Misalkan contohnya apakah ibu-ibu atau bapak-bapak atau mahasiswa? Mahasiswa juga bisa diklasifikasikan lagi gitu ya. Mahasiswa misalkan perempuan kah atau laki-laki, misalkan contohnya. Atau misalkan semester 5 ke atas dengan semester 1 sampai 3, karena pasti behaviornya beda gitu ya. Semester 1 sampai 3 gitu masih kayak happy-happy masuk sekolah, masuk kuliah gitu ya. Semester 4 sampai ke atas udah agak pusing gitu ya, mikirin penelitian dan sebagainya. Itu akan behaviornya akan jadi beda gitu ya. Behavior itu adalah kelakuan gitu ya, kebiasaan gitu ya teman-teman, sikap-sikap yang nanti pasti keluar gitu. Atau misalkan contohnya eh, yang punya daya belinya misalkan kayak gitu ya. Misalkan mahasiswa yang sehari jajannya 50.000 akan sangat berbeda behaviornya dengan mahasiswa yang jajannya satu hari misalkan 120.000 misalkan kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan identifikasi gitu ya. Terus yang kedua, kalian juga mesti pikirin gitu ya. Kira-kira apa sih yang membedakan bisnis ini dengan kompetitor-kompetitor yang udah ada misalkan gitu. Apa pembedanya? Apa sesuatu yang sifatnya unik misalkan kayak gitu. Bentar. Apa yang membedakan bisnis teman-teman adalah unik gitu ya. Jadi itu juga perlu teman-teman pikirin gitu ya. Kalau sama aja dengan kompetitor-kompetitor yang ada, misalkan contohnya kalian bikin basreng, sama aja Bu, pedesnya sama gitu ya, rasanya sama gitu ya. Terus kenapa orang harus milih di tempat kalian gitu ya, belinya gitu. Nah, itu yang harus kalian pikirin, apa sih yang jadi pembedanya gitu ya. Itu yang dinamakan dengan unique value proposition gitu ya. Yang ketiga tuh adalah solution. Nah, kalau misalkan tadi ada masalah-masalah, kemudian pembeda, yang ketiga pikirin sebenarnya kita tuh mau ngasih solusi apa sama customer kita. Sesimpel misalkan tukang dagang gorengan misalkan kayak gitu ya. Karena ngelihat dia misalkan problemnya di teknik informatika gitu ya. Mahasiswa itu karena jadwal kuliahnya seharian, maka dia akan merasa kelaparan.
maka solution yang dimunculkan adalah membuat toko gorengan dengan harga mahasiswa gitu ya. Itu jadi solution yang akan muncul. Jadi kita juga selain kita udah mengidentifikasi masalah yang muncul dari customer kita gitu, kita juga perlu mencarikan solusi gitu ya. Itu kenapa bisnis kalian dibeli sama customer kalian gitu ya. Kalau solusinya menurut customer kalian worth it, maka orang akan beli ke teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak worth it, salahnya di mana nih gitu. Nanti bisa digali. Nah, kalau kalian sudah menemukan solusi yang tepat untuk customer kalian, saya yakin gitu ya, customer juga mau beli lagi atau misalkan terus-terusan berlangganan sama bisnis teman-teman gitu ya. Nah, yang keempat di sini disebutkan ada channel. Apa sih channel? Kita pun juga sebagai orang yang mau terjun ke bisnis mesti mikirin gitu ya, media apa aja sih yang cocok buat eh, customer kita. Misalkan contohnya gitu ya, emak-emak misalkan kayak gitu ya. Ternyata customer kita adalah misalnya kita mau jualan buah-buahan. Ternyata customer kita adalah ibu-ibu gitu ya. Nah, tapi kita jualannya di Telegram. Nah, yang which is ibu-ibu tuh nggak familiar sama Telegram tuh apa gitu ya. Kalau mahasiswa mungkin banyak pakai Telegram gitu ya. Nah, kira-kira orang tuh mau nggak ya sampai effort gitu ya, download Telegram dulu gitu ya, baru masuk untuk beli cuman buah-buahan gitu ya. Nah, jadi kalian juga perlu perhatikan gitu ya, customer kalian itu pakai media-medianya tuh pakai apa aja. Misalkan contohnya kalau ibu-ibu karena misalkan nggak terlalu tech savvy gitu ya, atau misalkan nggak terlalu update sama teknologi, dia kebanyakan pakainya WA Bu gitu ya. Atau misalkan karena barang kalian sifatnya hype untuk anak muda, mungkin kalian udah mulai bisa promosi di TikTok atau juga di Instagram gitu ya. Nah, atau misalkan contohnya karena sifatnya ini adalah misalkan sesuatu jasa yang lumayan besar, misalkan contohnya misalkan contohnya ini ya, konstruk eh, konstruksi bangunan misalkan kayak gitu ya, kalian tumbuh. Nah, apakah gimana kalian mesti cari customer kalian gitu ya. Kira-kira orang yang mau bangun rumah itu media yang dia pakai itu apa gitu ya. Maka beda customer, beda behavior gitu ya. Beda customer bisa beda channel untuk mempromosikan bisnis yang kalian pakai. Atau misalnya contohnya, oh ternyata kalau karena saya bisnisnya untuk mahasiswa Bu, saya sih sebenarnya pakai WA aja ternyata, tapi saya masuk ke grup-grup kelas misalkan gitu, atau ke grup-grup eskul atau kayak gimana gitu ya. Itu bisa jadi kalian pakai gitu ya. Pada dasarnya channel ini kita pikirin sebagai gimana caranya customer teh bisa lebih tahu soal kita gitu ya. Bisa lebih cepat mengenal kita, kira-kira medianya pakai apa aja itu ditulis gitu ya. Terus, nah yang kelima gitu ya, kita juga sebagai orang yang pertama kali eh, mau bikin bisnis gitu ya, walaupun misalkan kita punya warisan sampai 1 triliun gitu, kita tetap mesti nulisin gitu ya. Cost structure, cost structure itu apa? Biaya-biaya yang keluar gitu ya. Nah ini yang biasanya akan jadi sulit biasa buat pebisnis awal, karena biasanya suka gregetan karena dia tuh pengen willing ya udahlah yang penting jalan aja bisnis kita, tapi nggak lupa pencatatannya apa aja gitu ya. Bentar. Jadi selanjutnya gitu ya teman-teman, selain tadi kalian udah mikirin customernya siapa, masalah apa yang mau diselesain, kita kasih solusinya kayak gimana gitu ya. Kita juga perlu pikirin kira-kira biaya apa aja nih yang keluar gitu ya. Misalkan contohnya kalian baru mau belajar jualan misalkan minuman boba gitu ya. Kalian tulis tuh berapa beli kompor gitu ya, walaupun misalkan pakai kompor yang di rumah gitu ya. Nah, tapi tetap perlu biaya yang dikeluarkan tuh kira-kira apa? Gasnya berapa? Terus misalkan contohnya harga jelinya berapa gitu ya. Nah, itu terus perlu kalian tulis gitu ya. Terus kemudian misalkan kalau kalian ternyata harus mengendorse gitu, misalkan bintang mahasiswa, misalkan atau misalkan siapapun gitu ya, tulislah kalian di situ. Misalkan ternyata oh cost structure-nya adalah
endorse orang misalkan kayak gitu, endorse salah satu influencer misalnya kayak gitu, itu bisa ditulis di cost structure. Selain tadi kita mikirin gitu ya, apa aja biaya yang keluar, biayanya udah bengkak nih banyak banget. Kita juga pikirin kira-kira kita teh dapat duitnya dari mana gitu ya. Misalkan udah tahu pengeluarannya banyak, tapi ternyata sumber penghasilannya cuma satu misalnya kayak gitu. Ya udah kita jualan aja di Nurul Fikri Bu gitu, nggak ada. Misalkan kalian coba untuk explore lebih banyak lagi. Jadi revenue stream itu gimana kalian bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis yang teman-teman bikin gitu ya. Itu juga perlu kalian pikirkan gitu ya. Nah, yang keenam itu ada key metric. Key metric itu sebenarnya pada dasarnya pengingat buat kita lah ya. Jadi kalau misalkan kita bikin bisnis, apa sih yang paling penting menurut kita misalkan? Oh, jadi kalau misalkan yang paling penting adalah misalkan penjualan misalkan. Oh, ternyata hari ini menjual 100 bungkus misalkan gitu ya. Atau misalkan 100 minuman, misalkan 100 bungkus minuman. Terus ternyata dari 100 bungkus minuman ini berapa orang yang beli gitu ya. Itu perlu kalian tulis misalkan di sini ya. Atau misalkan kayak gini. Oh, karena saya punya partner yang oke, misalkan produksi kopinya, maka sebagai key metricnya saya perlu nemu tengkulak yang bagus gitu ya. Jadi poin-poin yang dianggap itu bisa membuat kita jadi sumber kesuksesan bisnis kita gitu ya. Itu kalian perlu identifikasi apa aja. Nah, yang ketujuh tuh adalah unfair advantages gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya sama sekali nggak pernah bisa di-copy sama orang lain gitu ya. Contohnya apa gitu ya. Tadi ada yang bilang gitu ya, orang dalam Bu gitu. Bisnis tuh penting nggak Bu punya orang dalam? Kalau kalian punya orang dalam, kenapa enggak gitu ya? Nah, dalam artian gitu ya, bukan untuk menghalalkan segala cara. Nah, misalkan contohnya orang dalam itu bentuk contoh unfair advantages gitu ya dalam bisnis gitu ya. Kita lihat dalam sisi bisnis. Artinya misalkan saya punya koneksi, kamu nggak punya koneksi, maka kamu nggak bisa meniru saya gitu ya. Atau misalkan kayak kalau kalian pernah dengar Nadiem Makarim gitu ya, em, mengisi salah satu seminarnya bilang kayak gini, kalau kalian bikin bisnis ya kalau mau sama-sama plek-plekan gitu ya meniru Gojek, silakan aja karena pasti hasilnya beda. Nah, pembeda faktor itu ditentukan dari unfair advantages-nya. Misalkan contohnya Nadiem Makarim lulusan Harvard. Ini yang misalkan niru Gojek ini lulusan mana? Kayak gitu. Ah, atau misalkan gitu ya, kalian bikin bisnis A gitu ya, bikin bisnis misalkan bikin kopi, ternyata orang tuanya punya kekayaan yang sangat besar. Itu dianggapnya sebagai unfair advantages. Nggak semua orang punya, misalkan contohnya Rafathar mau bikin bisnis buka coffee shop misalnya kayak gitu. Nggak semua orang bisa kayak Rafathar. Nggak ada orang yang bisa niru Rafathar yang dia adalah anaknya Raffi Ahmad misalkan contohnya gitu ya. Nah, hal-hal tersebut itu teman-teman gunakan sebagai unfair advantages gitu ya. Sesuatu hal yang sama sekali nggak bisa orang tiru. Termasuk gitu ya ketika kalian punya masalah gitu ya. Nah, ini yang saya dan suami saya alami gitu ya. Jadi ketika suami saya punya unfair advantages adalah sebagai anak yang kecanduan gadget gitu ya selama 20 tahun gitu ya. Nah, dia ngerasain banget tuh gitu ya gimana dia tuh strugglingnya gitu ya untuk bisa jadi anak yang keluar dari kecanduan gadget gitu ya. Nah, itu tuh nggak semua orang bisa meniru gitu. Kenapa sekarang saat ini tuh dia bikin aplikasi Femi gitu ya untuk membantu orang berhenti dari kecanduan gadget. Jadi hal-hal yang menurut kita menyedihkan gitu atau bahkan mungkin
kita anggapnya privilege itu di bisnis diperhitungkan ya teman-teman, untuk membantu menunjang bisnis kita tuh bisa lebih growth lebih cepat apa enggak gitu ya. Dan it's fair gitu ya, semua orang bisa menggunakan caranya untuk bisa stabil dalam bisnis mereka atau bisa masuk dalam market mereka gitu ya. Karena pada akhirnya gitu ya, ketika masuk ke market yang nentuin lagi bukan misalkan contohnya ketika misalnya contohnya gini, apakah ketika Rafathar bikin bisnis apakah dia akan 100% berhasil karena dia anaknya Raffi Ahmad? Mungkin dia akan misalkan kayak gini punya modal yang besar gitu ya. Tapi atau misalkan punya famous yang lebih cepat gitu ya. Tapi pada akhirnya yang akan menentukan adalah customer kalian gitu ya. Aplikasi yang atau misalkan bisnis yang dikeluarkan Rafathar ini menjawab kebutuhan dari customernya apa enggak gitu ya. Kalau enggak ya tetap aja bisnisnya akan mati gitu ya. Jadi kalau kalian bilang, Bu, saya emang nggak punya privilege, coba cek lagi deh. Kalian tuh punya potensi apa yang sebenarnya kalian mungkin bisa ada di dalam diri kalian untuk dipakai membuat bisnis teman-teman gitu ya. Dan itu fair-fair aja gitu ya. Misalnya contohnya orang dalam gitu ya. Nah itu tuh nanti tuh orang dalam itu bisa digunakan sebagai jaringan yang mana gitu ya. Lagi-lagi gitu ya. Nanti akan yang menentukannya adalah customer gitu ya. Yang akan menjawab bukan orang dalamnya lagi gitu. Tapi adalah customer ketika kalian masuk ke pasar yang kalian pilih gitu ya, ke pasar bisnis yang kalian pilih, entah itu makanan misalkan, atau misalkan kalian bikin bisnis IT atau bikin bisnis jasa atau bikin bisnis pakaian dan sebagainya. Nanti yang akan jawab adalah behaviornya customer gitu ya. Nah itu hal-hal yang perlu kalian perhatikan pertama kali ketika kalian bikin uh, bisnis gitu ya. Banyak banget Bu ternyata gitu ya. Nggak apa-apa pelan-pelan gitu ya. Yang kalian bisa lihat di sini urutannya gitu ya. Nggak harus dalam satu waktu kalian selesaikan. Tapi yang paling penting kalian perlu bisa menyelesaikan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 gitu ya. Itu yang pertama kali perlu kalian rencanakan sekali di awal. Karena kalau nggak ada ini gitu ya, apa bedanya kalian dengan bisnis orang lain gitu ya. Kenapa saya harus memilih kamu gitu ya untuk membantu solusi saya. Begitu kata customer gitu ya. Jadi itu kalian perlu pastikan dulu problemnya apa yang mau diselesaikan, benar target marketnya gitu ya, dan solusi yang dikasih juga solusi yang memang menyelesaikan masalah mereka. Sehingga kita juga punya pembeda nih dari bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Nah, kalau kalian mau ngecek ini ya penjelasannya gitu ya. Tadi problem adalah latar belakang atau masalah yang ditemukan oleh customer target market yang mau dijangkaunya kayak gimana, solution adalah solusi yang mau diberikannya kayak gimana. Tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Kalau kalian mau review lagi nanti bisa saya share sudah ada di Elena gitu ya. Nah, kita ini aja deh. Sekarang kita mau studi kasus gitu ya. Real case gitu ya. Kita bahas tentang aplikasi Gojek yang saat ini sudah kayak sudah termasuk unicorn bisnisnya di Indonesia, yang dulunya dia dari awal startup gitu ya, jadi bisnis rintisan dari nol banget. Kalau kalian tahu gitu ya, Pak Nadiem Makarim bikin Gojek itu nggak langsung jadi kayak super app sekarang gitu ya, yang tiba-tiba ada GoFood, ada GoMedical gitu ya, atau misalkan GoSend gitu ya. Dulu sesimpel Pak Nadiem memang ngerasa punya masalah macet di Jakarta gitu ya. Macet di Jakarta tuh udah masalah tahunan gitu ya. Tapi belum punya apps. Gimana yang dilakukan Pak Nadiem adalah kerjasama sama ojek pangkalan gitu ya. Sama, terus kemudian dulu tuh ada istilahnya SMS. Karena pada saat itu belum booming nih kayak sekarang ada Android gitu ya. Jadi Pak Nadiem mencatat nomor-nomor pelanggan sama nomor-nomor ojek pangkalan. Kira-kira ada yang mau diantar, dia yang nego harganya Pak Nadiem misalkan, yang nelpon yang pelanggannya Pak Nadiem gitu ya. Yang nyariin ojeknya juga Pak Nadiem gitu ya. Semuanya masih pakai SMS gitu. Nah, tapi semakin berkembangnya sampai sekarang ya Gojek jadi super apps. Kira-kira apa sih yang pertama kali mau diselesaikan Gojek gitu ya ketika dia bikin aplikasi gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya.
Yang pertama tuh ada problem. Jadi masalah atau latar belakang kenapa munculnya ada bisnis Gojek. Ya kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Yang pertama tuh karena problemnya adalah misalkan si customer-nya nggak punya kendaraan pribadi. Dan dia masih pakai kendaraan transportasi publik yang tidak terduga. Dulu tuh belum ada LRT, MRT gitu kan ya teman-teman. Semuanya masih pakai angkot gitu ya. Taksi yang paling nyaman tuh pakai taksi Bluebird gitu ya. Tapi di satu sisi juga punya jadwal transportasi publik yang tidak terduga gitu ya. Yang paling sumber terbesarnya adalah macet, malas menghadapi kemacetan. Karena misalnya kalau di kota-kota besar gitu ya, kalau misalkan kalau di daerah-daerah perkantoran gitu ya, macet itu jadi salah satu killernya timer mereka gitu ya, mereka jadi nggak produktif gitu ya. Nah kira-kira ketika Pak Nadiem punya solusi ini, ada nggak sih solusi yang udah ada gitu ya, orang tuh pakai apa sih biar cepet daripada pakai angkot atau misalkan pakai bis gitu ya. Ada ojek pangkalan. Jadi solusi alternatif yang udah ada saat ini tuh misalkan pada saat itu adalah ojek pangkalan. Nah, apakah si ojek pangkalan ini menyelesaikan masalah? Oh, ternyata tidak. Kenapa nih ojek pangkalan itu kalian tahu sendiri kan ya, gitu. Misalkan harganya tidak terduga-duga, terus misalkan safety ride-nya juga tidak terjamin gitu ya. Sehingga orang tidak nyaman menggunakan ojek pangkalan. Itu awal mulanya kenapa Gojek mau dibuat. Pak Nadiem sendiri ngerasain gitu ya, gimana rasanya ngalamin kemacetan di kota, terutama di daerah-daerah perkantoran, karena mungkin Pak Nadiem sendiri orangnya adalah yang bekerja di daerah tersebut dan butuh productive time gitu. Kalau kayak gitu jadinya ngabisin waktu gitu ya. Siapa nih kira-kira yang ngerasa bahwa macetnya Jakarta tuh nggak ada solusi banget deh, saat kayak gitu ya. Macetnya Jakarta tuh bener-bener suatu hal yang menyebalkan, tidak nyaman gitu ya. Siapa yang kira-kiranya ngerasain hal-hal tersebut gitu ya. Customer pertama Gojek adalah pastinya pekerja kantoran, terutama pekerja kantoran di daerah Jabodetabek ya teman-teman. Terus yang kedua adalah pengguna transportasi publik. Dan yang ketiga adalah mahasiswa atau pelajar yang dia akan mengejar untuk pergi ke kampus dari kosannya atau bahkan dari rumahnya. Gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya early adapter gitu ya. Early adapter teh apa sih Bu gitu ya? Itu adalah orang yang pertama kali ketika ditawari solusi langsung mau gitu. Dia nggak banyak nolak karena dia ngerasa dia udah stres banget dengan solusi yang ditawarin, masalah yang ada gitu ya. Kemacetan ini benar-benar menurut saya masalah paling menyakitkan yang terjadi sama saya setiap hari. Saya pengen nyampe ke rumah cepat, nyampe ke kantor cepat, misalnya kayak gitu ya. Nah, siapa nih orang-orang yang ngerasa seperti itu? Yaitu adalah pekerja kantoran dengan area macet gitu ya. Kenapa sih Bu macet harus dengan area macet? Ya lain ceritanya teman-teman, misalkan kalau misalkan Pak Nadiem Makarim pertama kali diluncurkan di misalkan contohnya kita ambil lah ya Gunung Kidul misalkan kayak gitu Yogyakarta gitu ya, di sana nggak ada orang yang sampai macet kayak gimana gitu ya, bahkan jalanannya bisa dianggap renggang gitu ya. Apakah ketika pertama kali ngeluarin Gojek di Gunung Kidul orang akan mau? Ya nggak masalah, dia tuh lebih menikmati gitu ya, misalkan naik angkot menikmati transportasi umum, tapi enggak dengan perkantoran gitu ya yang dia punya rush hour cepat gitu ya, orang-orang perlu bergerak dengan cepat gitu. Nah, jadi pekerja kantoran ini adalah orang yang mau mengadopsi Gojek langsung pertama kali diluncurkan, walaupun sifatnya masih SMS, orang udah pada mau gitu ya. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe tahapan user atau customer. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh raise hand atau misalkan chat ya. Jadi, ketika kalian misalkan mau berbisnis gitu ya, kalian juga perlu hati-hati gitu ya. Nah, kenapa? Karena satu sisi gitu ya,
Indonesia tuh punya kelebihan sebagai orang yang ramah ya. Tapi bagi pelaku bisnis itu bisa jadi bumerang. Bumerangnya apa gitu ya? Karena biasanya orang Indonesia tuh kadang-kadang nggak jujur dengan misalkan memberikan opinion atau pendapat gitu ya, karena takut menyakiti lah, karena misalkan nggak enakan lah, misalkan contohnya tadi Faisal bikin bisnis nih, taunya pakai uang orang tua gitu, pas ditanya sama adek gitu ya, dek gimana, saya bikin ini enak nggak makanannya, enak kah, enak gitu ya. Nah itu kan seperti itu contohnya gitu ya, misalkan. Nah, itu tuh bisa jadi bumerang bagi bisnis kita karena kita tuh mendapatkan pendapat yang bias gitu ya, mendapatkan feedback yang bias yang sebenarnya tidak mewakili. Nah, tapi siapa sih customer yang perlu kita dengerin? Kita mesti cari customer yang kayak gimana gitu ya. Atau bahkan misalkan contohnya ada customer yang belum apa-apa udah mencaci maki bisnis kalian gitu ya, kayak ini bisnis yang tidak berguna sama sekali, ngapain kalian bikin solusi ini, misalkan contohnya kayak gitu ya. Nah itu apakah perlu kalian dengarkan atau enggak gitu ya, mana tipikal customer yang perlu kalian dengarkan. Jadi dia pertama-tama ketika kalian ada pembeli ataupun misalkan kalian ada customer yang tertarik sama bisnis kalian, kalian mesti identifikasi dulu gitu ya, itu tuh ada di tahapan yang seperti apa. Misalkan kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada innovator gitu ya. Innovator itu adalah customer yang pertama kali mau nyobain eh, bisnisnya teman-teman gitu ya. Bahkan kalau misalkan bisnis teman-teman harus dibayar, misalkan kalian misalkan cobain kalian bikin burger terus dijual burger itu gitu ya, walaupun misalkan belum ada branding dan sebagainya, innovator ini mau beli gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah early adapter. Early adapter ini adalah yang perlu kita perhatikan betul-betul gitu ya. Karena orang-orang ini tuh yang masih akan memberikan feedback, terus kemudian ngasih masukan ke bisnis kita gitu ya. Nah, itu yang perlu kita dapetin gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah early majority. Early majority itu artinya kalau udah viral baru kalian mau beli basreng gitu ya. Sebenarnya saya tuh belum pernah nyobain basreng Bu, tapi karena lagi viral saya FOMO, saya pengen beli juga. Nah, berarti kalian termasuk yang sifatnya adalah early majority. Nunggu happening dulu baru beli gitu ya. Udah happening misalkan contohnya iPhone Pro Max, belilah kalian iPhone Pro Max misalkan contohnya gitu ya. Tapi kalau nggak happening ya nggak beli juga gitu ya. Padahal misalkan bisa jadi kalian belum bisa pakai fungsinya secara benar gitu ya. Nah, itu adalah early majority gitu ya. Tipikal-tipikal customer yang memang nunggu viral dulu, nunggu happening dulu baru dia mau beli gitu ya. Terus selanjutnya adalah late majority. Late majority ini adalah yang ya beritanya udah kemana tapi dia baru mau pakai gitu ya, istilahnya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah laggards. Laggards ini yang tipikalinya customer, tapi sebenarnya nggak perlu kita fokusin energi kita ke sana gitu ya. Karena pada dasarnya gitu ya, si laggard ini tuh memang tidak merasa bahwa bisnis kita itu adalah solusi buat mereka gitu ya. Jadi mereka mau pakai sok enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun misalkan komplain, kita nggak perlu dengerin apa yang dikatakan sama si laggard ini gitu ya. Kita kasih contoh case-nya adalah terbitannya Facebook gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bikin bisnis, janganlah kalian langsung misalkan invest besar-besaran untuk misalkan marketing Bu, karena saya misalkan punya modal yang besar, bikinlah, saya endorse lah custom influencer paling mahal Bu gitu ya. Happening gitu kan, terus misalkan follower saya tiba-tiba nambah jadi sekian gitu ya. Tapi bisnisnya masih di dalam early stage gitu. Yang ada kalian seperti ember bocor. Kebayang nggak sih ember bocor? Nih, ini contohnya ember bocor gitu ya. Saya peragain gitu ya. Hmm. Misalkan kayak gini ya, teman-teman ini adalah ember gitu ya. Eh, Ember ini banyak lubangnya gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian bikin bisnis, terus kalian tiba-tiba langsung sebar gitu aja ke banyak orang gitu ya, ke publik gitu ya, karena pengen cepet returnnya gitu ya, atau misalkan cepet untungnya,
tapi ternyata kalian nggak merhatiin terhadap produknya kalian, jadi bolong di mana-mana gitu, misalkan contohnya gitu ya, kemasannya masih jelek, rasanya masih nggak standar, satu sama lain tuh rasanya misalkan contohnya masih belum sama gitu ya. Nah, tapi udah dipublikasi besar-besaran ya. Nah, kalian bayangin ya, misalkan ini ember, saya kasih air gitu ya, apa yang akan terjadi? Maka air tersebut akan keluar terus-terusan. Air ini adalah customer. Customer ini masuk ke dalam bisnis kalian, belilah satu kali pertama kali gitu ya. Nah, kalau dia ngerasa, ternyata ini bukan selera saya, kok kayak gini ya rasanya. Pada ujung-ujungnya customer juga nggak akan balik lagi. Jadi kita tidak akan bisa menampung pelanggan gitu ya. Nah, gimana caranya? Maka kita harus tutupin dulu bolong-bolongnya gitu ya. Nah, dengan cara kita juga misalkan memperbaiki terus misalkan produksi dari bisnis kita. Kalau udah ditutupin bolong-bolongnya, customer yang masuk, air yang masuk, maka dia akan tertampung. Gitu ya, teman-teman. Itu yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman bikin bisnis di awal gitu. Jangan langsung bombardir, disebar ke publik gitu ya. Kalau kalian belum siap dengan menerima komplain atau bahkan merubah produknya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita contoh case-nya adalah Facebook gitu ya, teman-teman. Nah, Facebook ini ketika pertama kali Mark Zuckerberg Maaf suaranya kecil, Bu. Oke. Facebook ini ketika pertama kali Mark Zuckerberg bikin, udah jelas belum? Jelas, Bu. Oke. Dia nggak langsung disebar ke seluruh dunia gitu ya. Dia nggak langsung masang di Google Play. Tapi dia kenalin dulu nih di Harvard gitu ya. Lingkungannya si Mark ini gitu ya. Kalau kalian bikin bisnis, kenalin dulu deh, cukup di Nurul Fikri dulu aja gitu. Bahasanya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah dapat feedback kata yang di Nurul Fikri gitu, ternyata ini enak, oh ini ternyata bagus bahannya, oh ini ternyata worth it saya beli gitu ya. Oh tapi kamu perlu ada perubahan A, B, dan C gitu ya. Kalian dengerin tuh masukan yang misalkan teman-teman dari Nurul Fikri gitu ya. Oke, itu berapa orang yang perlu kalian dengerin? Kalian cuman butuh persentasenya 2,5%. Artinya nggak perlu banyak-banyak. Nggak harus semua siswa Nurul Fikri kalian tanyain pendapatnya tentang bisnis kalian di awal-awal gitu ya. Mungkin cukup 20 sampai 50 orang gitu ya. Atau bahkan di awal-awal banget kalian cukup tanyain 10 orang gitu ya. Nah, tapi 10 orang ini benar-benar kalian mesti seleksi bahwa ini adalah termasuk target customer. Ya, gitu ya. Jangan yang kayak ya karena yang bikinnya sahabat saya Bu gitu, jadi saya nggak berani ngomong jelek gitu, nanti saya nggak ditemenin lagi sama dia gitu ya. Dan dia mah toksik Bu, kalau saya ngomong jelek dia nanti nyebarin kejelekan saya kayak gitu. Nah, teman yang kayak gitu nggak usah ditanyain pendapatnya soal bisnis kalian gitu ya, karena nggak akan bikin kalian bisnisnya jadi maju. Nah, kalau sudah selesai kalian menemukan 10 orang atau misalkan 20 orang yang kira-kira mau bayar terhadap produk kalian walaupun produk kalian masih awal banget gitu ya, masih banyak kekurangannya, tapi layak untuk dijual gitu ya. Nah, setelah itu kalian barulah mulai ke early adopter nih si Facebook juga, selanjutnya baru dia nyebarin ke student from for university, samping-sampingnya gitu ya. Kalau tadi cuma 10 orang kalian tanyain gitu ya, bolehlah sekarang kalian sebarin ke seluruh mahasiswa. Terus tanya juga pendapat dosen gitu ya. Terus kalau misalkan kata dosen dan juga mahasiswa semuanya enak-enak nyebrang ke kampus sebelah gitu ya. Itu testernya seperti itu ya teman-teman. Itu supaya kalian bisa dapetin hasil yang pasti terhadap produk kalian, developmentnya gitu ya. Perubahan perkembangannya gitu, nggak tiba-tiba tinggi banyak yang beli tapi orang banyak juga yang komplain gitu. Nah, setelah itu karena dirasa 4 universitas ini sudah mewakili sebagian besar majority gitu ya, maka mulailah Facebook nyebarin aplikasinya untuk halayak luas gitu ya. Nah, ya mulailah Facebook tuh dulu tuh misalkan di-download di Android dan sebagainya. Nah, siapa yang pertama kali kenal Facebook? Ya itu gitu ya. Pertama kali kenal Facebook adalah 55 juta orang di US gitu ya. Sama kayak Gojek gitu ya.
pertama kalinya dikenal mungkin masih di daerah perkantoran misalkan SCBD atau misalkan daerah macet misalkan contohnya Bekasi dan sebagainya. Udah gitu menyebar ke early adaptornya adalah Jabodetabek sampai misalkan contohnya early majority adalah seluruh Jakarta bisa pakai Gojek gitu ya, layanannya Gojek ya. Dulu masih ingat saya ketika udah happening Gojek di Bandung belum bisa pakai gitu ya. Karena pada dasarnya Nadiem Makarim masih mau ngeliat gitu ya perkembangan di Jakarta tuh seperti apa orang-orang yang kena macet tuh kayak gitu ya teman-teman. Nah setelah itu nanti ini kan udah happening semua orang banyak pakai gitu ya aplikasi tersebut atau misalnya semua orang belilah sekarang tuh kayak contohnya apa ya kopi kenangan gitu ya dulu kan happeningnya kecil-kecil tapi sekarang kalau udah booming semua orang beli kopi kenangan gitu kan. Nah setelah itu nanti ada namanya late majority yang udah telat gitu ya yang dia tuh orang udah happening baru nyobain gitu ya sama kayak Facebook gitu ya kita udah pakai Facebook berapa tahun karena orang tua kita ngelihat kayak ini kenapa sih anak teh main HP terus main apa sih gitu ya maka orang tua kita mulailah bikin Facebook gitu ya. Nah si orang tua ini termasuk ke dalam late majority gitu ya dia termasuk customer kita tapi yang dia nggak bisa adapt cepat atau misalkan adaptasi cepat terhadap bisnis kita. Nah kayak gitu ya terus selanjutnya gitu ya ini ada namanya laggards. Nih laggards ini yaitu gitu ya adalah wow grandma on Facebook gitu ya. Sebenarnya tuh kalau nenek-nenek gitu kan kayak dia udah sangat kelelahan, tidak tech savvy dan lain sebagainya. Dia ketika bikin password Facebook aja lamanya gitu ya. eh, Lumayan lama gitu. Tapi dia masih mau pakai gitu. Jadi pendapat yang ini walaupun misalkan ada yang pakai tapi misalkan pendapatnya tidak perlu kita fokuskan terhadap bisnis kita gitu ya. Termasuk misalkan kalau kalian misalkan contohnya kalian ternyata jualan makanan yang memang target market kalian adalah misalkan orang yang mau beli dengan harga 10.000 gitu ya. Tiba-tiba orang yang punya duit 100.000 tuh ngomong, aduh ini mah makanannya nggak worth it, kurang higienis dan sebagainya gitu dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa kalian contohnya ya kayak sekarang kasus yang viral gitu ya. Eh, Reviewer makanan bintang 5 gitu ya. Tiba-tiba mengomentari UMKM gitu ya. Jatuhnya jadi kurang pas gitu ya jadi teman-teman karena memang customer yang datang ke UMKM ini gitu ya punya spesifikasinya apa-apa beda dengan customer bintang 5 walaupun misalkan masukannya bagus gitu ya teman-teman. Nah itu yang perlu kalian perhatikan ketika kalian nanti akan menghadapi customer gitu ya. Jadi customer pun juga beda-beda tahapannya. Ini pada dasarnya inilah ya pembedanya gitu ya. Nah, kalau si innovator itu ngerasa dia memang punya masalah. Punya masalahnya apa gitu. Ya, misalkan contohnya, Bu saya teh nggak punya temen untuk belajar, gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Tapi dia sadar gitu ya. Kalau saya gimana caranya ya saya punya teman untuk belajar gitu. Terus orangnya juga aktif cari solusi, misalkan kayak contohnya gitu ya. Kalau kalian bikin aplikasi, misalkan teman belajar, contohnya kayak gitu. Atau misalkan kalian bikin jualan gorengan gitu ya dia tuh sadar kalau dia kuliah dia merasa lapar kemudian dia juga sering ngerasain masalah gitu ya saya tuh sering sakit perut gitu dan dia aktif mencari solusi ternyata kantin A nggak buka kantin B terlalu mahal kantin C nggak sesuai selera dia cari aktif cari solusi dan ketika ketemu solusinya dia berani membayar gitu ya itu namanya di innovator. Nah kalian harus cari tipikal customer yang seperti ini. Selanjutnya adalah early adapter. Kalau ada early adapter dia belum mau bayar gitu ya kalau belum ada yang bayar gitu ya jadi ketika ditawarin udah ada berapa orang yang beli gitu ya dia nanya begitu gitu ya oh kemarin dagangnya di mana aja gitu ya dia akan bertanya seperti itu. Nah terus kalau early majority lah dia merasa dia punya masalah terus dia punya masalah tapi dia nggak aktif solution jadi dia tipe adalah follower gitu ya jadi dia ngikutin apa yang happening dia ikutin gitu ya late majority ya dia sadar dia punya masalah gitu ya. Kalau laggards ya kita nggak merasa si laggards ini adalah nggak cocok sama solusi kita jadi kita nggak perlu perhatikan gitu ya misalkan contohnya kita tuh jualan buat anak muda taunya ada kakek-kakek komplain gitu ya terhadap makanan kita ya ya udah gitu ya karena pada dasarnya makanan ini tuh bukan buat orang-orang yang
misalkan berumur, atau contohnya kita bikin makanan yang pedes banget gitu ya, levelingnya pedes gitu. Udah tahu kalau yang nggak suka pedes nggak usah komplain kayak kepedesan gitu, karena ini bukan untuk orang yang nggak suka pedas misalkan kayak gitu. Jadi kalian bisa abaikan customer tipikal yang seperti itu. Nah, terus selanjutnya, jadi setelah itu Gojek juga mikirin tuh apa sih yang jadi pembedanya dari ojek pangkalan gitu ya, atau misalkan apa bedanya dari yang saat itu ada taksi gitu ya pada saat itu gitu ya. Pertama, kita tentuin di solusinya, yang dibikin solusi sama Gojek itu adalah satu, fleksibel, jasa transportasi yang bisa dipanggil kapan saja gitu ya. Yang kedua adalah transparan, tarif kendaraannya sudah ditentukan. Yang ketiga adalah pengendara yang aman. Itu paling penting gitu ya, karena dari masalah-masalah yang dihadapi sama customernya Gojek, ini yang paling urgent pengen diselesain, pengen fleksibel, bisa titik mana aja, nggak perlu nyari dulu nongol masuk ke gang nyari ada ojek pangkalan apa enggak. Kedua adalah tarifnya udah transparan di awal gitu, nggak tiba-tiba nembak kamu dari misalkan contohnya dari UI ke STT Nur Fikri 50.000 gitu ya, tagih kayak gitu. Nah, nggak mau kayak gitu. Atau yang ketiga gitu ya, dia aman gitu ya, dia tersertifikasi lah ya itu pengguna Gojeknya gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada yang mau ditanyain? Oke, selanjutnya kita bahas lagi nah ya. Nah, gimana sih Bu caranya kita bisa sampai tepat banget untuk bisa mengidentifikasi customer gitu ya. Nah, kita ada namanya customer profile dan juga value proposition. Jadi kita cocokin nih customer profile-nya sama produk yang nanti kita bikin gitu ya. Apa sih yang menjadi kesenangan customer? Itu bisa jadi solusinya dapat di kita. Misalkan contohnya kalian tahu kan ya kayak keripik yang ada sealernya di atas gitu. Biasanya kalau habis makan keripik karena nggak ada sealernya jadinya melempem. Nah, yang bikin seneng pecinta keripik misalkan kalau ada sealernya, jadi keripiknya misalkan bisa jadi tetap renyah gitu kayak gitu. Nah, apa yang akan dilakukan sama customer job-nya gitu ya. Jadi sorry. Nah, ini tuh sorry ya, ini tuh gambaran misalkan customernya gitu ya. Jadi kalian juga harus mengidentifikasi typically behaviornya customer kalian tuh kayak gimana, demografisnya kayak gimana, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, pekerjaannya apa, status pernikahannya apa gitu. Misalkan contohnya, oh ini mahasiswa usia 18 sampai 21 misalkan gitu. Jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya misalkan berkuliah terus kemudian nonton drakor dan sebagainya. Itu bisa kalian identifikasi, status pernikahannya belum nikah misalkan. Geografis, misalkan geografisnya kalian tadi ya saya tanya hari ini panas nggak? Ya kalau Depok panas banget Bu, tapi tadi ada yang jawab di Bogor mah hujan Bu gitu ya. Geografis juga akan menentukan. Bagi orang Depok yang dibutuhkan adalah misalkan contohnya makanan yang dingin, tapi orang Bogor gitu itu membutuhkan makanan yang hangat gitu ya. Geografis juga menentukan seseorang dalam memilih keputusan gitu ya. Terus kemudian psikografisnya, misalkan contohnya gaya hidupnya, persepsinya, motivasinya juga itu jadi penting untuk bisa mengidentifikasi customer kalian gitu ya. Misalkan contohnya, oh gaya hidupnya dia tuh suka nonton drakor gitu ya. Terus misalkan kalau beli baju harus beli baju distro. Nah, itu atau misalkan contohnya, oh karena ini mah adalah mahasiswa low profile Bu gitu ya. Motivasinya apa? Misalkan menjadi lulusan terbaik atau motivasinya gitu ya. eh Pantang untuk disakiti gitu contohnya kayak gitu. Itu bisa jadi persepsi yang psikografis yang penting banget buat produk-produk teman-teman gitu ya. Nah, perilakunya misalkan pola konsumsinya kayak gimana, pola pembeliannya kayak gimana, respon terhadap produknya. Misalkan pola konsumsinya, oh ternyata nih orang 1 minggu sekali minimal dia pasti makan mie misalkan kan contohnya. Oh ternyata saya lihat
seminggu sekali dia tuh pasti beli, misalkan contohnya kopi, misalkan kayak gitu. Nah itu juga perlu kalian perhatikan perilaku customer-nya ya. Nah, ada juga customer job yang sifatnya fungsional. Fungsional tuh artinya pekerjaan apa yang harus dilakukan. Kalau contohnya tadi Gojek gitu ya, karena yang dibutuhkan karena target customer-nya adalah orang kantoran, maka pekerjaan yang perlu dilakukan adalah dia harus pergi dari rumah ke kantornya. Kalau karena customer job-nya adalah mahasiswa gitu ya, dia harus pergi dari misalkan dari rumah ke kampus misalkan kayak gitu. Terus kemudian kebutuhan emosionalnya kayak gimana gitu ya. Ada keselamatan, ada keamanan, ada kesehatan gitu ya. Nah, bagi mahasiswa penting banget nih nemuin misalkan contohnya driver yang tidak bau ketek gitu ya. Helmnya tidak bau gitu ya. Itu penting bagi customer yang tipikalnya mahasiswa misalkan contohnya gitu ya. Nah, terus sosial. Sosialnya kayak gimana? Ya, dia penting untuk misalkan datang tepat waktu, misalkan contohnya gitu ya, supaya dapetin pengakuan, dapetin pujian gitu ya, atau kebutuhan dasarnya gitu ya. Dia tuh suka komunikasinya dengan orang-orang seperti apa. Itu diperhatikan behaviornya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi bukan cuman karena dia mau ngeluarin uang aja, tapi kalian harus perhatiin juga kenapa dia mau beli produk kalian gitu ya. Behaviornya seperti apa gitu ya, kehidupannya seperti apa. Tapi bukan kita jadi kalau bisnis owner bukan jadi penguntit ya gitu, tapi kita apa namanya tuh melihat gambaran kira-kira tuh apa aja yang dilakukan sama customer kita. Nah, ini ada contohnya Gojek gitu ya. Geografiknya ada di Jakarta, misalkan kayak gitu. Demografiknya bekerja dan tidak punya kendaraan pribadi. Psikografiknya adalah orang-orang yang pakai Gojek itu adalah orang-orang yang tidak gengsi. Dan behaviornya adalah mobilitasnya tinggi. Ya, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Customer jobnya adalah mencari solusi transportasi yang cepat di segala kondisi traffic misalnya kayak gitu ya. Intinya ya dia butuh gitu ya, karena dia butuh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia butuh transportasi yang nyaman dan cepat kayak gitu ya. Nah, apa sih yang bikin kesel gitu ya bagi customernya Gojek gitu ya? Artinya dia kesel banget atau merasa sia-sia ketika dia wasting time untuk mencari ojek gitu ya. Terus tapi dia juga punya rasa ketakutan gitu ya kalau misalkan keselamatan berkendaranya seperti apa gitu ya. Terus kemudian juga ada emosi negatif kadang-kadang gitu ya ketika dapat ke pangkalan ojek taunya nggak ada ojek gitu ya. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah ya itu ya gitu. Ya karena dia butuh tapi dia nggak ada waktu untuk tawar menawar gitu ya untuk harga yang masuk akal gitu ya. Yang tidak disukai gitu adalah nego harga. Nanti selanjutnya ada customer gain. Gain itu adalah sesuatu yang pengen didapatkan gitu ya supaya ketika pakai solusinya teman-teman. Misalkan contohnya ada waktu sama biaya, kemudian ada kemudahan, misalkan contohnya proses pemesanannya cepat gitu kan ya. Terus misalkan daya tariknya harganya juga murah kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya eh, analisa customernya teman-teman itu tuh perlu diperhatikan gitu ya. Kenapa dia milih ini, kenapa suka menu, misalkan kenapa ada yang lebih suka menu ayam geprek dibanding dengan mie goreng gitu ya, apa yang mendasarinya gitu. Oh ternyata karena orang ini suka pedas gitu. Misalkan contohnya kayak gitu, itu yang perlu kalian perhatikan ketika kalian punya customer gitu ya. Nah jadi unique value proposition dari Gojek itu sendiri adalah ojek yang murah, cepat dan juga aman gitu ya. Nah terus ada istilahnya high level concept. Jadi karena pada saat itu yang transportasi paling nyaman di Indonesia itu adalah Bluebird gitu ya. Maka Nadiem Makarim bikin Bluebird versi ojek gitu ya. Nah, itu high level konsepnya supaya orang lebih cepat mengenalnya gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita latihan? Kayaknya nggak ada, Bu. Oke. Muaz ngerti atau bingung? Bingung, Bu. Oke, bingungnya di mana? Ah, di mana tadi tuh? Lupa juga saking saking bingungnya, Bu. Oke.
mana di mana ya? Di ini Bu, bagian sebentar Bu. Oke. Sebelum latihan kita ini aja, sesi tanya jawab. Mau latihan atau mau sesi tanya jawab? Ya, sambil nunggu Muaz cari hidungnya di mana ya. Atau ada yang lain yang mau nanya, silakan sambil nunggu Muaz. Kalau kalian merasa bingung, boleh ditanyain ya. Jadi tadi ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah punya tujuan, oh, pokoknya saya pengen deh udah bulat gitu ya, karena ketika saya berbisnis, eh, saya punya tujuan A, B, dan C. Misalnya. Sekarang kalian udah mulai masuk ke perencanaan. Apa aja yang menjadi rencana, berapa harga jual, berapa harga belinya, itu yang perlu kalian rencanakan ya. Tadi bisa pakai link kanvas. Gimana, Mas? Ada yang mau tanyain nggak? Gini Bu, gini. Ini eh, terkait kurang lebih kayaknya masih ada hubungannya sama materi sekarang terkait menentukan ide bisnis ini kan. Dan kanvas ini kan gimana cara kita menentukan ide bisnis Bu. Nah, eh, kita coba lihat ke apa ya bahasanya realitas yang sekarang gitu Bu. Kayak misalnya pulang. Kebetulan kemarin pulang dan saya ditawarin sama orang tua buat cari duit sendiri gitulah bahasanya. Jadi akhirnya apa yang bisa dijual saya jual gitu kan, saya coba jual gitu Bu. Oke. Nah dari situ saya kepikiran ada dua hal yang bikin saya dilema di situ. Yang pertama membuat suatu produk yang beda dari yang lain ataukah kita ngikutin pasar dulu kayak gitu, kayak misalnya kemarin itu kasusnya di kantin sekolah Bu, kasusnya itu di kantin sekolah. Jadi eh, kantin sekolah kan rata-rata itu jualnya makanan ringan kayak misalnya gorengan atau ciki terus es begitu kan Bu. Nah tapi dalam pikiran saya waktu itu eh, coba bikin yang something yang beda gitu, yang dari yang lain. Oke. Bikin inovasi. Tapi ternyata yang terjadi itu malah sepi, Bu. Customernya nggak ada. Seakan-akan uh, kita memang bikin inovasi, tapi ternyata pasarnya nggak pas. Nah, itu buat mengantisipasi hal kayak gitu tuh gimana, Bu? Oke. Jadi kamu bikin apa tuh? Padahal kita udah tahu pasarnya di situ. Jadi waktu itu karena di pasar untuk kantin sekolah itu kan snack-snack, makanan ringan, gorengan, es dan segalanya. Di situ saya sama umi saya itu jualan nasi lemak. Nasi lemak itu semacam kayak nasi uduk gitu, Bu. Kemudian untuk minumannya kita coba bikin es sirup gitu semacamnya. Sedangkan yang lain gitu, mereka makanya es sasetan gitu. Nah, untuk mengantisipasi, padahal kita udah tahu nih target pasar kita siapa, tapi inovasi yang kita buat tuh kadang nggak sesuai dengan pasarnya. Nah, itu gimana, Bu? Nah, oke, thank you Muaz. Ya, itu case real ya, teman-teman. Pengen jadi beda tapi justru jadi sepi. Nah, pertama kalian lihat gitu ya, target marketnya oke, mungkin kalian lihat, ya saya tuh Faisal izin menjawab Bu, mungkin belum rezeki. Ya, ya. Faisal. Terus kalau belum rezeki nggak ada usaha lain gitu ya. Nah, jadi eh Muaz, kalau misalkan kayak tadi case-nya kayak kamu lihat deh, kalau orang-orang beli gorengan tuh harganya berapa? Eh, Harganya tuh misalkan satu gorengan tuh 500 gitu ya. Terus minuman, ternyata pakai minuman saset gitu ya. Minuman saset kan nggak harus sama jeruk tuh beda banget gitu ya. Misalkan minuman saset saya mau beli harganya 10
10.000 misalkan. Tapi kalau beli jeruk 1 kilo harganya isinya 10 gitu ya, harganya 30.000 gitu ya. Nah, jadi walaupun misalnya kalian ngelihat target market, wah saya tuh kayaknya tuh kalau jualan yang aneh tuh ini banyak gitu ya, banyak masanya gitu ya. Masanya tuh misalkan contohnya tadi gitu ya, misalkan siswa yang ada di sekolah tersebut. Gitu. Tapi ternyata kalau kebanyakan teman-teman, kebanyakan yang mesti lihat, yang Muaz lihat gitu ya, ternyata dia itu punya daya belinya nggak sebesar uangnya untuk beli nasi lemak. Kecuali kamu samain porsinya nasi lemaknya seharga misalkan 500 gitu ya. Pertama itu. Saya ngerasa sih masalahnya di situ. Karena daya beli target market kamu tuh nggak bisa di-up lagi gitu ya. Karena orang yang punya misalkan kayak gitu ya, misalkan siswa-siswa atau mahasiswa yang dikasih jajan sama orang tuanya, itu paling besar satu hari tuh misalkan contohnya siswa itu tuh jajan 5.000 di kantin gitu ya. Nah, jadi kamu mesti ngeliat juga nih target market ini pola pembeliannya kayak gimana gitu, jajannya berapa banyak gitu kan. Nah itu perlu kalian perhatiin karena jadi beda. Orang tuh misalkan dengan beli gorengan dengan beli gorengan gitu ya 2.000 dapat misalkan 4. Tapi kalau beli nasi lemak kamu mungkin nggak bikin porsi yang 2.000 tuh segede apa. Mungkin isinya tuh dagingnya juga seuprit gitu ya. Karena kamu juga harus balik modal gitu ya. Terus minuman saset gitu ya. Minuman saset paling modalnya berapa sih? 10.000 gitu ya. Sedangkan kalau es jeruk kamu harus ngeluarin modal which is misalkan beli 1 kilogram jeruk misalkan gitu. Satu jeruknya misalkan udah 1.000. Terus belum lagi gulanya gitu ya. Belum lagi misalkan kamu harus sediain plastik dan juga lain sebagainya. Taruhlah biaya produksinya aja 2.000 gitu ya. Maka kamu nggak mungkin dong jual 2.000, maka kamu harus jual minimal 2.500 misalkan contohnya kayak gitu. Orang biasa beli 1.000, terus kamu ada jualan 2.500 gitu ya. Jadi itu juga jadi masalah kayak gitu. Terus misalkan kalau gorengan itu dia nggak ribet makannya. Kadang kemasan itu jadi juga salah satu privilege yang memang mau dimauin sama customernya misalnya kayak gitu ya. Beli gorengan tuh nggak ribet gitu. Sedangkan beli nasi lemak tuh makannya ribet gitu ya. Harus pakai sendok, harus cuci tangan dan sebagainya. Itu behavior yang perlu Muaz perhatikan kalau seperti itu kayak gitu ya. Nah, kira-kira kamu udah ngeriset belum? Sebenarnya pasar target kamu tuh daya belinya sebesar apa? Gitu. Belum sejauh itu sih Bu, kemarin sih Bu. Nah, iya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kamu masih lanjut gitu ya, kamu coba pikirin deh gitu ya. Jadi yang misalkan oh ternyata kadang makanya itu beda banget gitu ya. Perempuan laki-laki tuh eh, daya konsumennya beda gitu ya. Misalkan kalau misalkan laki-laki karena dia energinya besar, dia lebih sering banyak beli minuman gitu ya. Kalau perempuan mungkin karena cepat lapar, dia lebih banyak makanan misalkan kayak gitu. Itu juga jadi pembeda. Terus misalkan lagi-lagi saya bilang, contohnya ketika kalian jualan Starling, kalian mesti tahu harga yang bisa dipatok untuk Starling itu berapa. Paling mahal tuh kopi tuh 7.000 gitu ya. Gitu. Kalau misalnya Starling jualan 20.000 orang nggak ada yang mau ya. Tinggal tinggal pada dasarnya gitu ya. Kalau ketika kalian pilih target market, kalian pastiin juga gitu ya behaviornya kayak gimana gitu ya. Kebiasaannya kayak gimana, daya belinya kayak gimana. Jadi itu juga diperhitungkan. Kalau kalau misalkan udah sesuai, terus misalkan ternyata kadang-kadang dari kemasannya juga konsumen tuh perhatiin terus kayak gitu dari tempatnya misalnya kantin yang paling ujung tuh jauh banget Bu daripada kantin yang biasanya ada gitu. Kadang siswa tuh juga males gitu ya, akses itu juga jadi pertimbangan gitu ya. Jadi kalau belum rezeki gitu ya, coba dicari dulu masalahnya apa, barangkali kalau udah ketemu bisa jadi rezeki kamu gitu ya. Intinya kalau belum rezeki hari ini insya Allah besok jadi rezeki gitu ya Faisal dan juga Muaz. Thank you pertanyaannya Muaz. Ada yang mau ditanyain lagi? Bu, saya izin bertanya boleh, Bu? Boleh, Dapa, silakan. Jadi saya kan udah jalanin bisnis jasa itu selama setahun sama teman saya, Bu. Nah, bisnisnya tuh selalu stuck di situ aja. Hmm.
jadi bisnisnya itu jasa service rank boosting gitu Bu. Rebus itu Eh, apa ya? Maaf, aku nggak tahu. jasa joki game. Oh, oke. Terus? Nah ya selama setahun tuh pendapatan kita stuck tuh selama sebulan kisaran 2 juta sampai 3 juta Bu. Hmm. Nah itu gimana sih biar apa meningkatkan pendapatan kita gitu Bu? Ini kalau Padahal saya kita kasih masukan, saya eh, dosa nggak? nggak tahu Bu. Oke. Oh, jadi itu tuh apa boosting game gitu ya? Iya Bu, jasa rank up gitu. Oh, kayak apa sih kayak kalian tuh di Mobile Legend gitu ya? Saya lagi lebih game PC sih Bu, kayak game FPS gitu. Oh, gitu. Oke, oke sebentar ya, Pak. Teman-teman, saya sudah drop absen di link chat gitu ya. Silakan absen menurut chatnya, menurut kelasnya masing-masing ya. Oke, dapat. Eh, kalau misalkan saya nggak tahu, saya belum pernah nyobain game kayak gitu ya. Pertama, kalau misalkan stuck, maka kamu harus cari kolam yang baru. Misalkan, kalau kamu kalau kamu misalkan misalkan kayak gini, biasanya yang suka pengen rank up tuh anak-anak apa ya, anak-anak SMP, anak-anak SD gitu ya, atau misalkan gimana dapat. Orang-orang kerja malah Bu yang banyak Bu. Oh, nah oke. Berarti justru kayak dia orang-orang kerja yang dia nggak mau ribet gitu ya, tapi hiburan, tapi terus kenapa sih orang tuh mau nge-rank up game tuh alasannya kenapa? Ini karena apa ya? Karena kan dia selama kerja temennya tuh masih nganggur, jadi kayak temennya ranknya tinggi gitu kan Bu. Nah sedangkan dia ini ranknya lebih rendah gitu, jadi dia nyewa jasa kita gitu buat ngebus rank eh, ngebus rank customer kita gitu Bu. Jadi selama dia kerja dia juga masih bisa main sama temennya. Soalnya kalau misalkan gapnya jauh tuh, gap ranknya jauh itu mereka nggak bisa main bareng gitu Bu. Oh, oke oke. Jadi justru customer kamu tuh adalah pekerja gitu ya. Iya Bu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kamu nyari pekerja tuh, misalkan biasanya pekerja yang main game tuh online-nya jam berapa sih? Malam Bu biasanya. Yang malam gitu ya. Terus kamu Iya. misalkan kalau malam kamu standby nggak? Malam standby Bu malam Bu. Saya Iya. 24 jam sama temen standby Bu. Oh, ini jalan-jalan kuliah kamu sambil ngereng gitu ya? Ya soalnya pendapatannya dari situ Bu, gak ada lagi. Oke, oke. Nah teman, nah dapat kalau misalkan yang saya perhatikan, misalkan pertama, misalkan kayak gini ya, mungkin kamu mesti cari mungkin ya biasanya orang yang pekerja tapi yang dia pengen main game tuh kolamnya di kayak gimana sih, misalkan dia searching gitu ya, atau misalkan YouTube, nyari di YouTube misalkan kayak cara misalkan apa cheat game gitu, saya nggak tahu ya, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, kamu lihat tuh komen-komennya orangnya, bisa jadi itu adalah eh, pelanggan kamu yang lain misalnya kayak gitu. Karena kan orang yang nonton cheat game itu biasanya orang yang memang dia pengen nge-rank up misalnya. Saya behaviornya saya nggak tahu ya. Nah, perhatiin kayak gitu. Terus misalkan sebenarnya pekerja itu untuk nge-rank up tuh punya jatah berapa sih untuk nge-rank up game gitu. Misalkan contohnya, kamu tuh dapat 2 sampai 3 juta tuh dari berapa orang? Misalkan contohnya 2 sampai kamu dapat 2 juta gitu ya. Dari 10 orang, maka satu orangnya hanya punya 200.000 untuk misalkan contohnya untuk dapetin si rank up-nya. Jadi kalau misalkan kamu misalkan nawarin jasa, misalnya contohnya kayak gini, ini saya jasa nge-rank up-nya 100.000, tapi misalkan misalkan kayak berlangganan misalnya gitu. Jadi kamu tuh di rank up terus misalnya gitu. Itu bisa lebih punya penghasilan yang lebih pasti misalnya kayak gitu. Nah, karena saya nggak ngerti dunia game ya gitu. Sorry, kolom chatnya kosong terus. Bentar. Nah, tapi yang perlu kamu perhatiin juga karena kamu tuh main di platform orang ya. Berarti kan kamu sebenarnya apa ya istilah itu
membantu seseorang tapi nge-hijack gitu nggak sih? Iya Bu, kayak gitu. Nah, bisa jadi kamu tuh juga di ini ya, maksudnya tuh kayak si yang punya aplikasi tuh juga akan mendeteksi kamu kalau misalkan bahwa ini tuh akun kamu teh misalkan akun bukan akun pemiliknya gitu ya. Sama Iya kayak Bu. contoh. Soalnya biasanya langsung ke detect itu, jadi kayak yang biasa mainnya kayak misal yang mainnya jadi kayak gak stabil gitu Bu. Hmm, Jadi kayak dia kalau misalkan dia main ranknya tuh jadi gapnya jauh gitu karena MMR-nya lebih tinggi daripada teman-temannya gitu Bu. Jadi kayak misal dia ranknya ini kayak di ML itu misal Grandmaster, tapi kalau dia main sendiri itu bisa ketemu Mythic gitu Bu. oh, saya Gitu tuh Bu. saya nggak ngerti istilah game ya, berapa gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau gitu, kalau misalkan kamu udah tahu stucknya di situ, kamu cari kolam baru gitu, atau misalkan kamu bikinlah solusi baru, misalkan kayak biasanya ngerank itu misalkan dari level kalau mau pengen naik dari level 1 sampai level 10. Nah, kamu bisa nggak nih ngerank up misalkan kamu bikin jasa baru yang levelnya 10 sampai 15 gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gitu ya. Itu bisa jadi kolam baru buat kamu. Jadi kamu juga nawarin solusinya bukan cuma itu aja. Pada dasarnya gini lah, kayak contohnya kalau kamu jualan gitu ya, kamu tuh jualannya cuman nasi apa ayam geprek aja 1 tahun yang lalu. Tiba-tiba mungkin eh, kamu nambah menu baru, ternyata kamu misalkan nambah lagi ayam crispy gitu ya. Nah, si ayam geprek ini bisa nyobain menu eh, ayam crispy misalnya kayak gitu. Jadi kamu bisa nambahin pendapatan kayak gitu. Terus mau tidak mau ya, saya nggak tahu ya teman-teman kalau secara sistem ya. Kalau sebagai aplikasi tuh misalnya karena kalian tuh nge-push up gitu, bisa jadi yang punya aplikasi atau si yang pemilik game ini tuh juga menyadari ada seorang yang sifatnya cheat gitu. Kalau kalian misalkan bikin bisnis di atas platform orang misalnya kayak gitu, itu juga jadi resiko buat kamu gitu. Jadi bisa jadi itu salah satu masalahnya gitu ya. Yang ketiga, misalkan kayak gitu, kamu misalkan kalau misalkan kayak gini, kamu misalnya mainnya aman di sini di misalnya di pekerja gitu ya. Tapi misalnya kamu masuk deh ke misalkan ke anak SMP nih, ke market anak SMP, mungkin itu bisa jadi penghasilan kamu baru. Jadi kamu bisa nyobain solusinya gitu kalau udah pernah stuck di daerah tersebut. Gimana tuh dapat kalau kayak gitu? Apa Bu? Tadi coba ulang Bu. Iya, kalau misalkan kamu misalkan sekarang nih pekerja gitu ya, udah tahu pekerja tuh, misalkan contohnya cuma punya budget 200.000 untuk ngepost out prank gitu ya, terus misalkan dalam 1 bulan atau bisa dalam 1 kali game cuma bisa 1 kali ngepost up misalkan kayak gitu. Jadi dia udah nggak punya budget lagi, misalnya kayak gitu. Kamu cari nih pelanggan yang baru, yang kolam yang baru, yang kira-kira misalkan contohnya gamenya mau nge-push ranknya unlimited gitu. Dan kayak contohnya siapa misalkan anak SMA atau SMP gitu ya, itu Oh bisa iya Bu. bisa jadi gitu jadi kolam yang baru tapi jangan Iya. bikin orang kecanduan game ya tuh Kasih yang batas jawabannya Bu. ya Faisal katanya atau ngasih inovasi baru bu diskon dengan harga menarik misal beli gorengan 2 dari nah, atau misalnya kayak gitu jadi kayak misalnya contohnya mau di rank up sampai 3 level diskon sekian tapi cuma hari ini kayak jualan apartemen lah gitu misalnya contohnya gitu hari Senin harga naik ayo sekarang saya nggak tahu ya kalau yang mau push rank itu tipikal nah behaviornya kayak gimana apakah tipikal yang misalkan FOMO atau misalkan kayak impulsif ketika mau beli sesuatu gitu ya. Atau yang dia mikir-mikir dulu gitu ya nah itu kamu juga cek itu behaviornya pelanggan kamu kayak gitu itu ya ada lagi yang mau ditanyain silakan Febri. Ya Bu, saya mau tanya Bu. Jadi saya sebenarnya mau nanya tips dan trik aja sih Bu. Jadi saya kan udah ada aplikasi nih, source code yang udah saya upload di
marketplace di Karya Karsa. Nah, saya tuh bingung. Selama ini kan saya cuma pasarinnya ya sharing-sharing via status WA aja atau grup gitu. Nah, itu tuh sampai sekarang belum ada yang ada yang bayarnya gitu. Oke. Jadi kamu bikin source code supaya orang tuh pakai source code kamu gitu. Iya ini Bu, jadi Ibu bisa lihat ininya. Saya Oh, udah oke, oke. ininya. Nah ini ya, jadi kamu mesti tahu dulu Febri gitu ya, yang kira-kira mau pakai source code kamu tuh siapa, misalkan. Ya anak SI mah dah, sekarang-sekarang mah kalau kamu kan gini ya, kamu lihat deh chat WA kamu, kebanyakan kontaknya siapa, misalkan teman-teman FI, siapa lagi? Iya, eh, anak-anak NF aja Bu. Anak-anak MF ya gitu ya. Ya, Jadi anak-anak NF belum pernah jadi gudang sama pedagang. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kamu share di grup WA ya pasti kamu juga nggak akan dapet gitu ya pelanggannya karena kamu menyebarkan di bukan target market kamu. Nah, kayak gitu. Caranya gimana? Bukan saya juga udah download di Karya Karsa gitu ya. Kira-kira yang mau mengelola gudang tuh kayak gimana sih? Yang kamu justru tawarinnya justru misalkan contohnya ke misalkan yang punya toko-toko gitu. itu itu kamu pasti yakin aplikasi kamu dipakai walaupun misalkan kamu tetap kayak harus import gitu ya, harus import lebih besar misalkan kayak ya udah sekalian Mas Febri bikinin deh aplikasinya, kira-kira kamu sanggup nggak kalau kayak gitu? sanggup sih Bu. Itu jadi cari yang memang jadi target market kamu, target market kamu siapa ini yang kira-kira punya gudang misalkan yang punya restoran gitu kan, karena dia harus ada sistemnya, misalnya sistem di kitchen misalkan contohnya gitu, berapa dus yang tersedia, berapa package ada gelas minuman misalkan contohnya kayak gitu, atau misalkan kayak warung-warung yang grosiran lah, jangan kayak Indomaret gitu ya, yang di bawahnya yang dia udah punya pelanggan ternyata misalkan yang belinya adalah grosiran gitu, itu bisa kamu approach gitu ya. Caranya kayak gimana? Apakah pakai status WA, Bu? Enggak, bisa jadi ya kamu harus sebar pakai, kamu bikin website misalnya kayak gitu, atau misalnya kamu bikin proposal gitu. Jadi cara promosinya juga menyesuaikan behavior orang-orang yang kamu targetkan gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah punya eh, ternyata yang punya pedagang, misalnya pedagang itu kan sibuk ya. Jadi kapan punya waktunya misalnya kayak gitu. Ya kamu share, kamu cari dulu dulu nomor-nomor pedagang, misalnya kamu kamu misalnya kamu jalan dari rumah kamu sampai ke NF gitu. Kamu hitung ada berapa warung yang sifatnya besar gitu. Atau misalnya kamu ke pasar deh gitu ya. Tipikal yang grosiran kamu tanyain gitu pedagang-pedagang yang grosiran gitu, kamu approach mereka gitu, kamu butuh nggak yang kayak gini-gini gitu, kamu harus menyesuaikan gitu. Kalau ternyata pedagang-pedagang yang butuh pengelolaan data gudang ini belum high tech savvy gitu, belum sering-sering pakai WhatsApp, ya kamu harus nge-approach dengan caranya mereka, adaptasinya kayak gimana. Ini kita yang harus ngedeketin customer, bukan kita ya, bukan customer yang ngedeketin kita. Gitu ya, Febri, kebayang nggak? Hmm, lumayan sih Bu, mulai-mulai kerasa kebayang. Ya, kamu mesti mesti keluar dari zona nyaman kamu. Kamu udah bisa ngoding. Tapi kalau kamu pengen dapet pelanggan, ya kamu harus tawarin langsung ke customernya gitu. Atau misalnya kamu sebenarnya kamu cuma ngoding-ngoding kayak gitu tuh, yang kira-kira pakai codingan kamu tuh siapa sih? Kok pakai pakai gimana Bu Masnya? Ya, yang kan kamu kan bikin sistem pengelolaan data gudang kan? Ah, Kira-kira yang bakalan pakai itu siapa gitu? admin di buat gudangnya itu Bu, warehouse gitu. Nah, kalau admin gudang kamu biasanya ngumpulnya di mana, tahu nggak? Nggak tahu. Kamu mesti cari tahu dulu. At least minimal kamu datengin dulu deh pengguna apa pemilik tokonya gitu kan. Kalau udah pemilik toko kan udah, kalau di ACC sama pemilik toko, misalkan kayak gini kamu ngomong nih sama pemilik toko gitu, bapak bapak mau nggak misalkan bapak barang-barang bapak nih hilang gitu kan, ya nggak mau lah gitu ya.
Makanya pakai ini Mbak, misalkan kita pengelolaan data juga, saya ngecek tahu berapa update-nya itu, kamu bisa upload seperti itu. Jadi menyesuaikan lah cara promosinya. Kalau misalkan yang punya toko atau yang admin gudang tuh behaviornya kayak gimana tadi bilang gitu ya. Admin tuh kan ngerasa ketakutan kalau misalkan ada barang yang hilang terus dia harus gantiin gitu ya. Maka kamu bisa mulai dari sana gitu. Gimana caranya biar ketakutan itu nggak ada, kita pakai aplikasi kamu. Jadi kamu mix dulu, rencanain dulu gitu. Apa sih yang mau kamu tawarin ke mereka gitu. Dan kira-kira solusinya mereka butuh enggak. Kalau enggak ya kamu mau tawarin gimana pun orang nggak mau gitu ya. Dan yang paling penting kamu jangan sampai salah target market. Gitu ya, Febri. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Terima kasih Bu pencerahannya Bu. Oke. Pokoknya nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya ya, supaya kamu lebih kebayang. Tapi step pertamanya, kalau memang target market kamu bukan di WA ya nggak percuma kamu sebar-sebarin di WA gitu ya. Orang lihat status doang, tapi nggak akan ada yang gitu ya. Oke teman-teman, sudah jam 15 ya, lewat 2. Oke. Oke Abdul Fatah, next pertemuan ya. Kita bahasnya lagi ya, karena nanti ada kelas yang lain juga. Oke teman-teman, hari ini dicukupkan sekian saja. Semuanya sudah absen ya, jangan lupa karena saya akan segera tutup. Absennya belum bisa, masa sih? Ayesa kelas apa ya? Coba dicek lagi linknya, jangan sampai salah. TI 06. Oke, saya coba cek dulu ya. Nanti tapi akses tidak diizinkan. Yang TI 06, yang lainnya bisa nggak? Yang TI 06, yang lainnya ada masalah juga nggak di absen? Bisa Bu, Nggak bisa. ada Bu, bisa. Bisa, oh, oke. Ayesa, coba dicek dulu ya. Ininya, KRS-nya coba. Atau nanti japri saya aja ya, kalau misalkan memang masih kesulitan ya. Nanti saya manual aja nih. Oke. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang nyaman selama pelajaran hari ini. Terima kasih sudah aktif bertanya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi, jangan ragu-ragu ya. Oke. Baik, saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.